Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunda Zahra, NIM 2102111462, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Riau. Dosen pengampu Pak Rezi Abdurrahman. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat dengan tema budaya Melayu Riau. Materi yang pertama, Kerajaan di Riau. Yang pertama, Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Islam yang pernah berdiri antara tahun 1723 sampai 1945. Pendiriannya adalah Raja Kecil atau Raja Kecik yang bergelar Abdul Jalil Rahmat Syah Putra Sultan Mahmud Syah dari Kesultanan Johor. Kerajaan Siak terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan pusat kepemerintahan berada di Buatan. Puncak kejayaan Kerajaan Siak ketika dijabat oleh Sultan Syarif Hasim. Dibangunlah istana megah yang diberi nama Istana Siak. Dan penyebab runtuhnya Kerajaan Siak ketika Belanda ke kawasan timur Pulau Sumatera. Salah satu akibat dari ekspansi Belanda tersebut adalah wilayah kedaulatan Siak menjadi semakin sempit. Peninggalan kerajaan yaitu peninggalan Sultan Syarif Hasim, Masjid Syahbudin, rumah singgah Tuan Kadi. Yang kedua, Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Marlang. Kesatu berkedudukan di Malaka. Kemudian demikian pula dengan penggantinya Raja Narasinga pertama dan Raja Marlang kedua berkedudukan di Malaka. Pada masa kejayaan Sultan Hasan Salahuddin, Sultan Indragiri yang ke-17 Sultan Salahuddin meminta bantuan Melayu. Penyebab runtuhnya karena timbulnya konflik di kalangan keluarga kerajaan antara Raja Syahid dan Raja Mun, dan pemberian tanah yang diperuntukkan untuk Belanda dan ternyata diambil alih kekuasaan oleh pihak Belanda. Peninggalan kerajaan, Masjid Raya Penarap, Istana Indragiri, Rumah Tinggi. Materi yang kedua, adat dan adab Melayu Riau. Definisi adat. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas kemanusiaan suatu suku dalam menurut aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggota dalam hubungan dengan pencipta sesama manusia dan lingkungan. Jenis-jenis adat. Yang pertama, adat sebenarnya adat, yaitu prinsip adat Melayu yang tidak dapat diubah. Yang kedua, adat yang teradat merupakan sensus bersama yang dirasakan baik sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan yang dihadapi oleh masyarakat. Adab dalam pergaulan orang Melayu. Sikap itu diajarkan secara lisan dan dikembangkan melalui tulisan. Raja Ali Haji Pujangga Besar Riau telah banyak meninggalkan ajaran-ajaran seperti Gurindam 12. Materi yang ketiga, hukum adat Melayu. Hukum adat serangkaian aturan yang meningkat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-menurun. Struktur pemerintahan, Sultan, Kedaulatan, Sejawat, Hulu Balang, Kedaulatan Kelompok, Penghulu Besar. Sanksi hukum adat, hukum sosial, hukum HAM, penghapusan identitas.
Materi keempat, atur cara kehidupan dan sistem kepemimpinan. Masyarakat Melayu Riau adalah salah satu kelompok yang dalam menjalankan kehidupan dan hubungan sosial kemasyarakatan senantiasa berpegang kepada ajaran agama Islam yakni Al-Quran dan Al-Hadis serta adat. Kepemimpinan Melayu, pemimpin adalah orang yang biasa disebut orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan serenting. Raja Ali Haji dalam karya Semarat Al-Muhimmah atau tahun 1858 menjelaskan kepemimpinan merupakan konsep Tritunggal Melayu Islam Khalifah Sultan Qasim. Khalifah kewajiban mendirikan agama berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi, dan Ijmah. Sultan kewajiban menegakkan hukum secara adil berdasarkan pedoman Allah dan Rasul-Nya. Imam, pemimpin harus berada paling depan di dalam situasi apapun sehingga semua orang di bawah kepemimpinan dapat mengikutinya. Materi yang kelima, bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi asal-usul bahasa Indonesia. Pada masa kedudukan bangsa Belanda, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa lingua franca di Nusantara. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa berhubungan dan juga bahasa perdagangan. Ada 3 pemakaian bahasa dalam adat dan budaya Melayu. Yang pertama, bahasa mendaki digunakan oleh orang muda ke orang yang lebih tua atau orang yang lebih rendah kedudukannya yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua, bahasa mendatar digunakan antara teman sebaya atau yang kedudukannya setara. Yang ketiga, bahasa menurun digunakan oleh orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau rendah kedudukannya. Materi yang keenam, kesenian Melayu Riau. Yang pertama, seni musik. Jenis-jenis alat musik Riau seperti dodokut, puput, tabuh, gendang, beragung, gong, ketawa, gendang serama, dan lain-lain. Kesenian musik memiliki cabang seperti melodi, irama, tempo, harmoni, dan vokal. Seni teater, wayang bangsawan, teater atau seni peran, Randi Baturijal dan Pranab Rendi, Ranggu, teater tutur, Mendu Ronggeng. Seni tari, jenis tari yaitu tari mayang, tari zapin, tari olong-olong, tari zapin Arab, tari zapin Melayu, tari zapin Riau. Seni rupa terbagi menjadi 4 yaitu ukir, anyam, batik, dan motif. Materi ketujuh, tradisi tulis dan lisan Melayu Riau. Definisi tradisi lisan, tradisi adat kebiasaan yang masih dilaksanakan di tengah masyarakat. Sedangkan lisan berarti cerita mulut ke mulut dari satu generasi ke generasi lainnya. Tradisi lisan, pesan atau kesan yang disampaikan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya atau oral tradition. Jenis-jenis tradisi lisan umumnya mengandung ajaran moral, ketika agama, pengetahuan, adat istiadat, kebiasaan. Jenis-jenis antara lain petuah atau rumusan kalimat penuh makna, kisah perseorangan atau kelompok, cerita horik atau berpusat pada tokoh pada dimensi tertentu, dongeng atau bertujuan sebagai hiburan, dan biasanya terdapat nasihat atau naskah. Tulisan. Beberapa karya tulis
Raja Ali Haji. Yang pertama, Silsilah Melayu dan Bugis, Bustanul Katibin, Tuhfat Al-Nafis, Gurindam 12, Syair Siti Siana, Muqaddimah fil Intizam. Bentuk-bentuk bahasa naskah kuno Riau. Yang pertama, naskah kuno Riau dengan bahasa Melayu Riau. Yang kedua, naskah terjemahan dari karya penulis Timur Tengah. Yang ketiga, naskah dari kawasan Timur Tengah yang berada di Riau. Materi yang ke-8, nilai asas ekonomi Melayu dan sistem tapak lapan. Sistem ekonomi tapak lapan dapat kita artikan juga sebagai sistem mata pencarian. Sistem adalah cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu, sedangkan mata pencarian merupakan pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan untuk biaya sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem perekonomian orang Melayu adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang Melayu sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha untuk pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok kehidupan bagi orang Melayu. Jenis-jenis tapak lapan di masyarakat Melayu. Yang pertama, berladang atau petani, beternak, menangkap ikan, beniro, mengambil atau mengumpulkan hasil hutan, berkebun, bertukang, berniaga. Materi ke-9, ekonomi masyarakat di area global atas kerja masyarakat Melayu. Konsep ekonomi di area global yang mengutamakan konfirmasi dan kreativitas masyarakat dengan mengendalikan ide dan pengetahuan dari manusia itu sendiri sebagai faktor produksi utama. Ciri-ciri ekonomi kreatif. Yang pertama, adanya kolaborasi antara kaum intelektual, dunia usaha dan pemerintahan yang merupakan masyarakat dasar. Yang kedua, dapat mudah berganti atau berpengembangan, tak terbatas dalam berbagai bidang usaha. Yang ketiga, melaksanakan distribusi secara langsung dan tidak langsung. Yang keempat, berbasis pada ide atau gagasan. Contoh ragam ekonomi kreatif Melayu Riau. Yang pertama, wisata kuliner. Yang kedua, pariwisata. Yang ketiga, tarian. Yang keempat, kerajinan. Yang kelima, busana.